Teteh mau dihalalin ini kayak MUI ya. Selama ini teteh haram gitu. Ada hal-hal yang gak harus sampai bubrak, sampai hancur gitu rumah tangga itu. Perceraian itu sesuatu yang diperbolehkan, tapi sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mending kita mati-matian mempertahankan dan saling menyadari bahwa kamu baru jadi istri dan saya juga baru jadi suami. Jadi kita sama-sama belajar. Nah hal ini mau nggak dipelajari sama yang calon kita tadi? Ya kalau nggak yakin ya udah nggak usah, biarin dia milik orang. Tapi kalau dia mau mencintai kita, itu urusan dia. Ini hatiku bukan hatimu. Yang hatiku ini bebas, aku mengatur rindu dan cintaku untuk siapa. Ya udah, aku akan jauhin dia Ustadz. Aku gak akan pacaran. Tapi teleponan, kamu udah tahajud belum? Jangan lupa sahur ya. Iya nanti kita buka bareng ya pada maghrib. Iya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsiro. Senang banget. Saya izin bertanya. Akhwat nih. Bagaimana agar hati kita yakin kepada seseorang yang berniat menghalalkan kita? Teteh mau dihalalin ini kayak MUI ya. Selama ini teteh haram ya. Sedangkan kita tidak sama sekali mengenalnya. Bagaimana agar hati kita yakin kepada seseorang yang berniat menghalalkan kita? Cari goalsnya, visi misi pernikahannya apa? Dan gimana rencana dia dalam melakukan pernikahan. Saya waktu beberapa malam kemarin itu sempat ngobrol sama teman-teman dari di Jogokarian ya, sama anak-anak muda di sana buat ngobrol. Terus aku nanya tentang, pernikahan itu yang bagusnya gimana sih sebenarnya dalam fase ta'aruf itu? Salah satunya adalah menyiapkannya dengan cara kayak mau bikin proposal event. Ada tujuan, visi misinya apa, dan kalau ngelakuin rumah tangga tuh saya bakal begini-begini. Apalagi laki-laki ya, CV-nya harus jelas. Dia kepala rumah tangga. Kalau ditanya, kamu mau gimana rumah tangganya? Ya gitulah, pokoknya let it flow aja lah. Enggak gitu. Kita tetap harus punya pakemnya. Meskipun misalkan, secara pribadi, saya itu baru menemukan roadmap pernikahan itu di tahun 2019 misalnya. 2015 itu kita udah pernah bikin roadmap. Kan Handi Boninya waktu itu masih belum full ya hijrahnya. 2015 tuh. Nah 2019 pas lagi pandemik itu ya. Pas lagi pandemik itu barulah kemudian saya temukan maknanya. Ketika istri saya bilang, Papa tuh sering banget sih ngisi di luar tapi Papa udah nggak pernah lagi ngisi aku. Oh oke, taunya lahirlah anak kita yang ketiga waktu itu. Ternyata kata mama bukan ngisi itu Pak. Ngisi ilmu. Akhirnya di situ saya baru menyadari saya tidak baik menjadi kepala rumah tangga. Akhirnya kita jadi meeting, kita bikin meeting bulanan di rumah tangga itu setiap bulan kita ada meeting besar. Meeting kecil itu setiap minggu pasti ada. Cuman meeting besar itu ya tadi ngobrolin tentang rumah tangga kita ke depannya mau gimana nih. Anak kita mau gimana, perkembangannya kayak gimana, kayak gitu-gitulah. Itu baru ketemu roadmapnya. Kalau belum nikah yang laki-laki ya begitu. Kalau akhwat ada yang mau ta'aruf, gini loh, pacaran itu teman-teman masih menganggap bahwa itu adalah solusi yang cepat untuk segera menikah. Mungkin gitu ya. Saya pacaran dulu, gimana mau bisa saya mau nikah loh saat kalau saya nggak pacaran dulu. Loh bisa, lewat ta'aruf namanya. Ta'aruf itu kenapa? Kita tuh nggak saling mengenal, tapi kita tuh ketemu di visi dan misi yang sama. Karena sama-sama di Quran. Makanya ketika ngejalaninnya ya tenang-tenang aja. Mungkin nanti ada pembiasaan dari karakter ya. Makanya karakter dalam ta'aruf itu nanti kita ceritain. Karakter saya tuh begini, begini, begini. Saya tuh senangnya begini, begini, begini. Saya nggak senangnya begini, begini. Itu diobrolin. Supaya kemudian kita bisa ngelihat, oh saya kayaknya cocok deh sama dia. Saya suka banget karakter dia. Saya senang banget dia. Kita sama-sama senang ini loh. Dan jangan pernah fokus cari samanya gitu. Dalam urusan hal-hal yang sebenarnya kita masih bisa beda. Gitu. Kecuali masalah akidah, itu harus sama. Ustadz, saya tuh seneng banget sama dia Ustadz. Kita tuh banyak kesamaan banget Ustadz. Tapi meskipun agama kita beda sih, gak masalah kan ya Ustadznya nikah beda agama. Gak boleh. Gak boleh. Jadi cari yang sama dalam akidah. Kalau masalah yang lainnya beda ya gak masalah. Hobinya yang satu mancing, yang satu miara ikan. Beda. Pas punya balong, punya kolam, jadi ribut. Aku yang nanem, kamu yang ngambil. Ya, dan itu harus jadi komitmen. Istri aku tuh gak seneng kucing, tapi saya seneng kucing. Katanya laki-laki yang seneng kucing tuh
penyayang wanita juga gitu katanya. Tapi saya nggak juga sih. Aku seneng kucing, mamam nggak seneng kucing. Tapi begitu kita punya kucing, dia ngalah. Karena papapnya seneng kucing sama anak-anaknya. Jadi kalau suami ingin didukung sama istrinya, maka ajaklah koalisi dengan anakmu. Ini politik dalam keluarga ya. Gitu. Akhirnya setuju punya kucing. Nah, mamam seneng nonton, papap nggak seneng nonton bioskop. Maka mamam berhasil mendapatkan suara tertinggi dari anak untuk nonton. Akhirnya papap jadi harus nonton. Nah ini namanya juga saling menghargai. Karena kalau papap di bioskop itu tidur misalnya. Nah tapi nggak jadi yang, aku tuh nggak suka banget sama kamu. Kita cerai. Kenapa? Karena kamu nggak seneng nonton. Ya Allah receh banget. Bayangin, ada hal-hal yang nggak harus sampai bubrak, sampai hancur gitu rumah tangga itu. Perceraian itu sesuatu yang diperbolehkan, tapi sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mending kita mati-matian mempertahankan dan saling menyadari bahwa kamu baru jadi istri dan saya juga baru jadi suami. Jadi kita sama-sama belajar. Nah hal ini mau nggak dipelajari sama yang calon kita tadi? Kalau mau lihat seriusnya ya lihat gitu aja. Kamu bikin ya proposal yang terbaik buat rumah tangga kita. Aku pengen lihat gitu. Karena aku nanti akan jadi pendampingmu dan aku akan ada di belakang kamu untuk support kamu dan aku akan dibimbing sama kamu untuk mendapatkan surga. Kakak aku nikahin anaknya kan, usia 19 tahun. Ketika dipeluk calon suaminya, kakak aku bilang ini, aku cuma minta satu, bimbing anak untuk sampai kepada surganya Allah, pada ridhonya Allah. Gitu. Dan itu kata aku pelukan laki-laki yang paling keren. Gitu. Gokil gitu, pelukannya. Kutitipkan surganya padamu. Wah, keren itu. Buat aku sih keren, kalau buat kalian biasa ya bodo amat. Apakah diutamakan menikah dengan seseorang yang satu pemahaman? Pemahaman dalam hal agama. Pemahaman dalam hal agama. Dalam pernikahan beda agama nggak boleh. Kalau pemahaman mungkin beragam, nggak masalah gitu. Ya kalaupun sama ya alhamdulillah. Aku sama mamam punya berbeda beberapa hal dalam kaidah fikih misalnya, berbeda pandangan. Papap nggak sepakat kalau mamam misalkan, mohon maaf, mamam pakai cadar misalkan, papap nggak terlalu sepakat. Mamam tapi pengennya bercadar, ya udah, tinggal bagaimana cara kita mengapresiasi pemahaman dia. Gitu. Tadinya aku nggak sepakat gitu, karena aku bukan orang yang nggak sepakat itu. Tapi mamam dengan dalilnya juga bilang bahwa ini ada satu ketetapan kewajiban dan segala macamnya. Terus saya tanya lagi, apa reason? Did you have any another reason about your cadar? Kata mamam, karena aku sembunyikan cantikku untuk kamu. Wah. Ya udah, kalau gitu aku kan jadi seneng banget ya. Kayak spesial banget gitu. Dan yang paling bahagia itu semenjak dia bercadar, dia gak pernah minta budget kosmetik itu. Alhamdulillah. Hemat banget. Kagak ada maskara, gak ada day cream, gak ada lip gloss, lip balm, lipsticknya. Udah, blush on, udah gak ada. Budgetnya udah rendah jadinya alhamdulillah. Man beli tas paling yang tiba-tiba mahal. Tapi istri itu harus ke Arab-Araban di luar rumah loh. Harus ke barat-baratan di dalam rumah. Maka kalau para istri, itu kalau bisa belanja baju yang paling seksi buat dipakai di rumah, bukan di luar rumah. Lingerie motif macan misalkan, ya coba belilah gitu. Ganas gitu. Suami pulang tuh, sini saya. Kan seru gitu. Jadi laki-laki juga pakai apa gitu, celana dalam gajah misalnya yang seksi-seksi. Maaf ya. Salam dari saya Mutia asal Cilacap. Mantap Mutia. Bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang mencintai kita karena kita belum yakin? Ya nggak usah diikhlasin, kan bukan milik kita. Kamu mah suka menghak milik gitu ya, sesuatu yang bukan jadi milik kita ya udah, dia mau mencintai kita itu hak dia. Kenapa kita jadi yang repot? Iya enggak sih maksudnya? Ya kan bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang mencintai kita karena kita belum yakin. Ya kalau nggak yakin ya udah nggak usah, biarin dia milik orang. Tapi kalau dia mau mencintai kita itu urusan dia. Ini hatiku bukan hatimu. Yang hatiku ini bebas, aku mengatur rindu dan cintaku untuk siapa. Dan kau tidak berhak untuk mengaturnya.
Mau cintaku itu berlebih kepadamu, yang penting tidak melukaimu. Maka biarkan aku mencintaimu dengan cara. Gak perlu kemudian sok lebay kemudian kita bilang, kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kok gitu sih? Pergi saja engkau pergi dariku. Kan gitu ya. Biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku hanya tak siap terluka. Ya berarti gak ikhlas. Terus apa lagi? Nah ini yang berikutnya. Saya bukan ngomentarin Firsa liriknya ya. Saya senang banget sama lagu Firsa. Cuman ini ngobrol aja, sharing. Kan boleh. Beri kisah kita sedikit waktu. Biar, bukan loh. Biar, gak penting sih buat dibahas ya. Oh, beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku, kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kalau buat saya bukan gak romance ya, maksudnya gak perlu selebay, kalau kita gitu ya, mohon maaf ya, buat yang lain gak masalah. Dan Firsa itu bikin lagu yang bagus, karena Firsa itu teman aku juga lah, aku kenal gitu. Dan aku seneng karya-karya beliau, keren banget gitu karya-karyanya. Cuman aku suka bilang kalau ke anak muda, kalau kamu dengerin lagu yang bikin kamu melendoy dan bikin kamu jadi jauh dari Allah, lu ngapain? Kalau kamu denger sesuatu tuh harus denger sesuatu yang bisa bikin kamu lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau denger lagu cinta itu harus kamu ambil hikmahnya gitu dan kamu jadi pelajaran. Jangan sampai kemudian jadi menjatuhkan kamu ke jurang yang lebih dalam. Udahlah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, move up lah sekarang tugas kita. Bagi yang masih pacaran, Kang Boni bukan pengen ngatur-ngatur hubungan teman-teman. Coba tanya komitmen dia untuk menikahin kita ada nggak? Dan seserius apa dia untuk membimbing kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng. Tapi nggak perlu jadi pacaran syar'i karena nggak ada pacaran syar'i. Ya udah, aku akan jauhin dia Ustadz, aku nggak akan pacaran. Tapi teleponan. Kamu udah tahajud belum? Jangan lupa sahur ya. Iya nanti kita buka bareng ya pada maghrib. Iya. Suap-suapan di Rita Mall atau di Kopi Story misalkan, mesen pancake misalkan, atau mesen apa? Mendoan, segigit bareng, semendoan bareng-bareng, so sweet banget. Padahal yang so sweet itu bagi yang sudah nikah, itu so sweet. Justru yang udah nikah itu kadang nggak lebih romantis daripada yang pacaran. Kenapa? Karena kalau pacaran tuh dosanya banyak. Kalau yang udah nikah, itu pahalanya banyak. Nah, kita tuh cenderung lebih mudah mengerjakan perbuatan dosa daripada melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tanya aja yang masih pacaran, berat kok mutusin pacarnya meskipun tahu dia akhirnya bakal disakiti. Tanya aja. Maka jangan gitulah. Ada lagi yang tidak bertanya? Sudah selesai? Nggak ada? Ya. Sudah cukup mungkin Ustadz, Siap. karena waktu sudah menjelang maghrib. Maghrib ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat kebaikan kita semua ya. Teman-teman jangan semangat ya. Jangan semangat. Jangan menyerah, harus semangat. Kamu itu layak bahagia dan layak dibahagiakan. Jangan. Ini serius loh kamu. Iya, kira tukul. Kamu jangan banyak sedihnya. Aku nggak bisa lihat kamu sedih. Kamu harus bahagia, harus menyenangkan dalam hidup ini. Keep your mind positif terus gitu. Terus positif dalam berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadurana wa tawasyu'ana wa ta'abudana wa tamitaksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang maha membulak-balik hati manusia, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Dan tetapkanlah hati kami di atas agama ini ya Allah. Tolong jangan kembalikan kami kepada kemaksiatan yang pernah kami lakukan dulu ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Dan tolong istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah. Berat untuk istiqomah. Kami butuh seorang sahabat yang membersamai dalam ketaatan. Maka hadirkanlah sahabat itu ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau telah mempertemukan kami di Kopi Story ini ya Allah. Banyak cerita yang kami bicarakan dari tadi ya Allah.
Semoga ini menjadi pengingat buat kami semua. Dan semoga kami senantiasa diistiqomahkan untuk selalu bersama. Jangan pisahkan kita ya Allah. Dekatkanlah kita ya Allah. Rekatkanlah hati kita. Meskipun kedekatan kami itu berurai air mata dengan juga luka. Tapi jadikanlah setiap luka ini menjadi pembelajaran untuk kami semakin setia kepadamu ya Allah. Tidak ada yang pernah meninggalkan kami kecuali Engkau. Namun kami yang sering meninggalkan dirimu ya Allah. Maka dekatkanlah kami sedekat-dekatnya kepadamu ya Allah. Agar kami menjadi hamba yang paling kau cintai. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang tolong ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Perhatikan ia sebagaimana mereka memperhatikan kami ya Allah. Dan gugurkan setiap dosa-dosanya ya Allah. Karena kami menjadi sebaik-baiknya saksi akan betapa besar pengorbanannya kepada kami ya Allah. Mampukan kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami meskipun di usia kami yang saat ini ya Allah. Jadikan setiap harta kami bermanfaat bagi kedua orang tua kami ya Allah. Hapus air mata mereka menjadi air mata bahagia ya Allah. Izinkan kami untuk selalu bisa mengecup keningnya di setiap pagi. Membiarkan dia tersenyum. Sebelum senyumnya benar-benar hilang dan pergi. Dan mampukan kami untuk mengajak kedua orang tua kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Menapakkan kaki yang di bawahnya ada surgaku. Untuk sampai ke Baitullah. Untuk mengajaknya memeluk Ka'bah. Menatap Ka'bah. Yang akan menggugurkan dosanya. Izinkan kami berdua berdoa di hadapan Ka'bah bersamanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang kau ridhoi ya Allah ya Rabbi. Kami titipkan doa kepadamu ya Allah. Kau yang maha mendengar, kau yang maha menyayangi, dan kau maha mengabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastatatum a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Seandainya ada di antara kami yang sedang diuji ekonominya, keluarganya, ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Permudahlah urusannya, jangan dipersulit ya Allah. Bahagiakan siapapun yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Coffee Story dan Human Initiative, Akhwat Bergerak, Banana, dan teman-teman Akhwat Bergerak lainnya yang udah datang jauh-jauh. Semoga istiqomah. Senang gak kalau ada kajian lagi kayak gini tuh, senang gak sih? Senang ya. Doain ya bisa rutin kayak gini, bisa gak ya, gak tahu nanti. Minta sama Coffee Story. Doain Coffee Story-nya lancar ya. Dan ada teman saya, sahabat saya, kakak saya, seumuran lah sama saya. Bang Adin tadi saya lupa ngajak ke depan. Tapi next pasti bisa sharing bareng sama Bang Adin. Atau pada maghrib mau bikin kajian sharing Bang Adin boleh. Bang Adin, doakan beliau menjadi artis yang soleh dan bisa menjadi teladan bagi artis yang lainnya ya. Amin. Dan dapat jodoh yang terbaik ya, doain ya. Amin. Masya Allah. Itu aja teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Semangat selalu, hati-hati pulangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.